Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Safa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS di sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS di sekolah dasar. Jadi, pengertian IPS menurut Susanto mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial itu merupakan suatu integrasi gabungan dari ilmu sosial dan humaniora, yaitu sosiologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi manusia dengan orang lain, sejarah yaitu mempelajari tentang kejadian di masa lampau, geografis yaitu mempelajari manusia, lingkungan dan alam, ekonomi, politik, hukum yaitu mempelajari tentang suatu peraturan, dan budaya. Sedangkan menurut Siska pada tahun 2023 halaman 1 mengatakan bahwa suatu ilmu pengetahuan sosial ini merupakan gabungan dari disiplin ilmu sosial dengan disiplin ilmu lainnya agar mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Wahid Murni tahun 2017 halaman 15 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial ini merupakan perpaduan untuk tujuan belajar di sekolah ataupun madrasah. Karena mata pelajaran ini menggabungkan dari berbagai ilmu sosial sehingga memerlukan pengajaran yang lebih komprehensif agar tujuan pendidikan efektif dan efisien itu bisa tercapai, serta siswa itu lebih memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial ini merupakan bidang ilmu sosial yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, yaitu sosiologi, sejarah, geografis, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, sehingga seorang guru itu harus memberikan pengajaran yang mudah dipahami oleh siswa agar mereka dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan di masyarakat. Setelah itu, Susanto pada tahun 2014 halaman 13 mengatakan bahwa ada 3 kajian besar mengenai aspek dari tujuan IPS di sekolah dasar, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Di sini siswa akan diberikan suatu permasalahan agar mereka itu bisa lebih memahami tentang apa itu IPS. Yang kedua, pengembangan nilai-nilai sosial dan etika. Dalam pembelajaran IPS, siswa ini diharapkan selain mampu memahami, mereka juga harus mampu menerapkan nilai-nilai yang dijelaskan ataupun ada di materi tersebut, sehingga mereka juga dapat memberikan contoh yang baik, hal positif di dalam lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Di sini kita mengajarkan siswa dari tanggung jawab dari hal-hal yang kecil sehingga mereka nanti bisa lebih bertanggung jawab ketika diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Setelah itu, Siska pada tahun 2023 halaman 29 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan kepribadian siswa berkaitan tentang sikap, nilai, norma, dan moral siswa. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Menurut Puspita Sari tahun 2022 halaman 25 mengatakan bahwa secara harfiah, pengembangan berasal dari kata kembang yang berarti menjadi lebih sempurna. Kemudian ditambah dengan dan yang berarti suatu proses. Pengembangan ini berarti suatu usaha sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Sedangkan pengertian pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang bergantung pada suatu efektif proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Setelah itu, pengertian ilmu pengetahuan sosial itu sendiri yaitu suatu mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah dasar yang berupaya untuk memberikan suatu wawasan tentang suatu peristiwa fakta, konsep yang berkaitan tentang masalah sosial. Setelah itu, pengertian dari sekolah dasar itu sendiri merupakan jenjang dari pendidikan formal yang paling dasar di Indonesia yang dilakukan dalam waktu 6 tahun dan siswa dasar yang berusia 7-12 tahun.
Jadi pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar itu akan membawa pada perbaikan tujuan, isi, pengajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan mengajar IPS di tingkat sekolah dasar. Ada berbagai tradisi ilmu-ilmu sosial yang termasuk dalam pengembangan konsep, teori, fakta, struktur, metodologi, dan nilai-nilai dalam ilmu sosial yang dikemas secara integratif dan mudah dikomunikasikan secara relevan dengan ilmu-ilmu sosial yang terus berkembang. Selanjutnya, pengembangan model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Menurut Puspita, pada tahun 2022 halaman 28 mengatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, perlu dikembangkan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang pertama, instruksi langsung. Di sini, seorang guru itu memberikan instruksi kepada siswa, yaitu dia bisa turun langsung ke lapangan sehingga dia diberikan permasalahan sehingga mereka bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, model pembelajaran dengan simulasi. Dan yang ketiga, model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran dengan berbasis masalah. Di sini kita akan mengelompokkan siswa dari berbagai kelompok. Setelah itu siswa akan diberikan suatu permasalahan. Di sini siswa akan disuruh berdiskusi berdasarkan pendapat-pendapat mereka sendiri mengenai suatu permasalahan yang diberikan dengan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Yang D, model pembelajaran inquiry. Yang E, model pembelajaran kolaboratif. Dan yang F, model pembelajaran contextual teaching learning. Pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Puspita, pada tahun 2022 halaman 29 mengatakan bahwa ada berbagai kriteria memilih media pembelajaran IPS di sekolah dasar agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Yang pertama, media yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan yang efektif. Maksudnya, media yang digunakan itu mudah dipahami oleh guru serta bisa diterapkan dengan siswa. Yang kedua, media dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan dari peserta didik. Kemampuan dari peserta didik dan kebutuhan dari peserta didik itu memiliki karakteristik yang masing-masing mereka miliki. Sehingga tugas seorang guru di sini kita bisa memenuhi, memfasilitasi mereka dengan media yang dapat membantu mereka lebih memahami materi apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, media yang digunakan dapat mendorong dan mengembangkan berpikir kritis siswa. Media yang dibuat secara inovatif, kreatif, dapat membantu siswa berpikir kritis. Yang keempat, media mudah digunakan oleh guru. Dan yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan sekolah. Setiap sekolah itu memiliki sarana dan prasarana tersendiri, sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah tersebut. Selanjutnya, penggunaan media pendidikan IPS sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media edukasi. Yang kedua, sebagai media cetak, media visual, media audio, yaitu berupa suara, dan media audiovisual. Yang kelima yaitu masyarakat sebagai sumber belajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.